Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anjani Rahmanita Irawan dari R8D yang akan membahas video mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam pada mata kuliah Halak Etika dengan dosen pengampu Pak As'ad STHI MPD. Yang pertama mengenai demokrasi. Demokrasi itu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin. Dalam demokrasi, kekuasaan itu berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Sementara dalam Islam, istilah demokrasi itu tidak disebutkan secara langsung. Tapi terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan demokrasi, misalnya adanya musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan juga tanggung jawab dalam memilih pemimpin. Islam sendiri juga mengajarkan kalau setiap persoalan itu hendaknya diselesaikan melalui musyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam itu menghargai pendapat orang lain dan mendorong penyelesaian masalah secara bersama-sama. Nah, di mana nilai-nilai demokrasi itu dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, menghargai persamaan hak dan kewajiban. Sementara penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bermusyawarah ketika menentukan keputusan kelas atau organisasi. Yang kedua, menghargai pendapat teman meskipun berbeda. Dan yang ketiga, memilih ketua kelas secara jujur dan adil. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Lalu materi berikutnya mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan itu kemampuan seorang untuk mengarahkan, membimbing, dan juga mempengaruhi orang lain supaya mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, pemimpin itu dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan semata. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab dan juga keadilan. Nah, adanya sifat-sifat pemimpin menurut Islam itu yang pertama ada jujur atau sidik, yang kedua dapat dipercaya atau amanah, yang ketiga itu menyampaikan kebenaran atau tabligh, yang keempat cerdas atau fatonah, yang kelima adil kepada semua orang, yang keenam bertanggung jawab, dan yang ketujuh mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, apa aja contohnya? Nah, contoh yang bisa kita temui ini, yang pertama itu ada ketua kelas yang bagian tugasnya secara adil. Yang kedua, ketua organisasi yang mendengarkan aspirasi para anggotanya. Nah, yang ketiga, orang tua yang membimbing keluarga dan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Nah, lalu materi berikutnya mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan aturan secara adil supaya terciptanya ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan melindungi hak setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang itu wajib berlaku adil tanpa membedakan status, kedudukan, dan juga hubungan keluarga. Nah, apa aja sih prinsipnya? Nah, prinsip penegakan hukum dalam Islam itu yang pertama, pastinya menegakkan keadilan. Yang kedua, tidak pilih kasih. Yang ketiga, menjaga hak setiap orang. Yang keempat, menghindari kezaliman. Yang kelima, memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam, mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Nah, apa aja contohnya? Contohnya itu yang bisa kita lihat nih yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua,
nggak menyontek saat ujian. Yang ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah itu sesuai aturan yang berlaku. Terus hubungannya demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam itu apa sih? Nah, ketiganya itu berkaitan. Karena apa? Demokrasi. Nah, yang pertama, demokrasi itu mengajarkan pentingnya bermusyawarah dan juga berpartisipasi. Masyarakatnya itu berpartisipasi. Yang kedua, itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu mengajarkan kalau seorang pemimpin itu harus amanah, harus jujur, harus adil gitu, tanggung jawab. Lalu yang ketiga, yang tadi penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu memastikan kalau aturan yang diterapkan secara adil kepada semua orang. Jadi penegakan hukum ini memastikan kalau aturannya itu diterapkan secara adil kepada semua orang. Nah, kalau ketiga nilai itu diterapkan dengan baik, maka akan terciptanya kehidupan yang damai, yang tertib, yang adil, dan juga sejahtera, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kesimpulannya apa? Dari simpulannya ini kita bisa belajar kalau Islam mengajarkan bahwa demokrasi itu harus dilandasi musyawarah. Kepemimpinan itu amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan adil. Sedangkan penegakan hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim itu hendaknya menerapkan nilai-nilai musyawarah, misalnya tanggung jawab, adanya kejujuran, keadilan, dan juga kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembahasan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.